Walaupun saya ini masih hari ini kader PKB, tapi PKB tidak merekomendasikan saya. Karena saya udah dijanji menteri itu udah 3 kali. Ya. Berarti 2014 dijanjikan lewat. 2019 dijanjikan lewat. Ya. Malah jadinya Saya dijegal lah, tepatnya bukan lewat dijegal. Sama ya menjegal Mas? Iya, tahu lah. Itu kan sempat moratorium khususnya ke Arab Saudi lah karena banyak kasus. Kabarnya mau dibuka? Sejak 2015, zamannya Caimin, perlindungannya lemah, gajinya sedikit. Faktanya saya ketemu dengan PJ Gubernur NTB. Walaupun Arab Saudi ini ditutup, tapi dari NTB itu per bulan ribuan. Itu resmi? Nggak resmi. Ilegal berarti? Ya, calling visa. Pak Prabowo masih targetnya? Targetnya ngurangi. Dalam jangka waktu? Eksploitasi. Kayaknya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, justru bisa Mas, 10 tahun. Sebentar, Mas Kardi ini justru paling aman menurutku. Oh gitu? Dibanding yang lain. Kenapa? Prabowo kan tinggal, kalau menterinya nggak beres, misalnya menteri dari partai A, misalnya, kan tinggal panggil ketua umumnya. Menteri mau nggak beres nih, ganti ya. Ya, kalau Mas Kardi mau manggil siapa? Kembali lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Jangan lupa ya, like, subscribe. Mas Kardi, Mas Menteri lupa. Apa kabar? Selamat datang. Terima kasih, Pak Guskin. Kompas TV. Sehat Mas Ready. Kardi? Sehat. Nih, Harus sehat kalau sama Kompas nih, repot kalau enggak. setelah sekian lama kita mengarungi DPR, sekarang berpindah ke ranah eksekutif. Sebentar, Adi. Ini kenapa kamu gantiin Mas Yogi? Nah, ini harusnya Mas Yogi hadir di sini sebagai ketua Ikatan Alumni. Enggak, sekjen. Oh, Sekjen ya Mas Karding ya? sekarang Mas Dia Kardi sekjennya FISIP dia. Sekjennya Saya FISIP. ketua umumnya. Nah, ini ketua untuk umumnya. Udin. Ketua umumnya Mas datang, Yogi kok sekjennya ini, ya, nggak loyalitasnya datang. Jadi Mas Yogi ini dipertanyakan. sedang ada tugas. Oh, suka-suka. Enggak. Menurutku sih Atau boleh nggak kita cabut anggota ke anggota? apapun alasannya menurutku sih Mas Yogi enggak sopan. Masa ketua umumnya datang ke kantornya dia malah meliput. Saya Apapun alasannya kan ya. ketua umum ya. Lah ini ketua Dia umum. wakil sekjen Dia saya. cuma wakil sekjen. Bagian media lagi. Bagian media. Nggak Kacau, datang. kacau. Jadi Mas Yogi kok bisa nggak datang kalau kata Pak Ketum nih. Jadi ini ada pesan khusus. Tuhanku ngilang memang Nanti sengaja. kartunya nanti akan hilang. Cabut aja Mas. PAW. Cawe aja. PAW. Jelas. Jadi siang hari ini kita kedatangan Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, Mas Abdul Qadir Karding. P2PMI ya Mas ya. BB-nya dihilangin ya kalau Jadi jadi sekarang kementerian. Jadi sekarang kementerian tapi juga garing BP. Oh, tetap masih ada ya, badan. tetap masih BB-nya. Jadi kayak Bappenas gitu ya. Nah, Bappenas sama investasi. Iya. Ini kita kan sudah mengarungi lama gitu ya di Senayan, sudah lama jadi wakil rakyat, tiba-tiba sekarang jadi wakil menteri. Challenge-nya lebih menantang kayaknya kalau jadi menteri. Ya bedanya kalau di DPR harus diakui agak rileks ya kita ini ya. Terutama kalau tidak ada rapat itu lebih santai. Tapi kalau di kementerian kita harus betul-betul mikir agak serius karena kita yang mengeksekusi. Yang kedua banyak soal kan, jadi harus kalau di kementerian saya ini kementerian baru, problemnya banyak, tapi juga harapannya juga bagus. Problemnya banyak, anggarannya banyak nggak Mas? Anggarannya nggak banyak. Mas Karding. Tapi kita nggak boleh ngeluh soal Ya. anggaran. Menarik ini. Dari sekian kemarin itu, ketika jujur nih, saya sama Mas Yogi itu kan nonton TV itu pas pemanggilan ke Kertanegara itu. Dan salah satu yang bikin kami agak surprise sebenarnya Mas Karding. Karena kita tidak pernah menduga dan mengira ini orang udah sekian lama gak kedengeran ribanya tiba-tiba muncul lagi dan langsung dipanggil oleh presiden terpilih untuk masuk dalam kabinet. Gimana ceritanya itu? Jadi saya ini basicnya kemudian boleh dikatakan profesional. Oke. Jadi walaupun saya ini masih sampai hari ini kader PKB, Masih ya? tapi PKB tidak merekomendasikan saya. Oke. Jadi Masih punya kartu anggota, Bang? masih Masih ya? Oke. dan belum pernah dicabut. Oke. Saya juga nggak mengerti sih sebenarnya. Tiba-tiba aja saya tuh ada info yang saya sebenarnya nggak percaya juga dari kawan. Ini nanti jadi menteri loh. Yang benar PHP. Karena saya udah dijanji menteri itu udah 3 kali. Periode kemarin iya, periode sebelumnya juga iya. Oke, berarti 2014 dijanjikan lewat. lewat. 2019 dijanjikan lewat. Ya. Malah jadinya 2019. 2019 saya dijegal lah. Tepatnya bukan lewat, dijegal. Dijegal. Itu 2019 ya? Oh, dijegal.
Bahasanya lebih Sama ya ekstrim. bejegal, Mas? Iya tahu lah. Ini. Tapi waktu dipanggil ke Kertanegara gitu sama Pak Prabowo, Iya. apa sih yang diperbincangkan? Apa pesannya apa gitu kira-kira? Jadi di Kertanegara itu kita ketemu Pak Prabowo ya 5 menit maksimum. Yang pertama, Mas, terima kasih ya mau membantu saya, jadi pembantu saya. Siapa? Terima kasih. Yang kedua, titip ya nanti bekerja migran itu jangan sampai ada banyak eksploitasi, human trafficking, TPPO. Yang kedua kalau bisa devisa dari PM itu ditambah dong. Gimana? Tambah ya kerjasamalah sama lembaga-lembaga vokasi, dikti macam-macam. Tapi sebelumnya Prabowo nanya nggak, Mas? Mas Kardi masih di PKB kan? Gitu. Iya, Nanya. persis. Gimana? Iya, saya bilang iya Pak, saya masih di PKB, tapi hari ini saya karena dipilih oleh Pak Prabowo, saya Partainya Pak Prabowo. Gitu. loyal sama Pak Prabowo, tegak lurus. Tegak lurus sama Pak Prabowo ya. Makanya bajunya saya bingung ini PKB enggak. PKB enggak gitu. Ini kebetulan aja. Enggak. Yang ada yang habis di laundry yang ini. Tapi udah clue-nya mau menangani PMI itu udah ada sebelumnya atau pas ketemu di 5 menit itu? Jadi gini, sebelumnya kita ada ini sih sebenarnya ada tanggal 5 Oktober itu diundang untuk diskusi dan bukan diskusi, kayak ditawari semacam fakta integritas. Oke. Di Kertanegara juga. Bukan di tempatnya Hasan Nasbi. Oke. Mas, apa? Sorry kalau saya agak skip gitu ya. Tapi kan di momen-momen, saya kurang tahu misalnya kalau misalnya Mas Karding lebih banyak clandestine gitu ya. Tapi kan Mas Karding kan pas momen pilpres itu kan nggak terlalu kelihatan ya. Seperti ketika 2019 itu kan kelihatan banget tuh. Iya, Karena kan jadi wakilnya Mas Pak Ete ya. Saya kalau kan salah nggak ya, mungkin Ete ya. kelihatan, gimana mau kelihatan saya nyalek. Kan setelah caleg. Kan beda waktu itu ini. Jadi 2000 kemarin 2000 berapa nih? 2024. Saya kan nyalek. Ya. Kalau saya kelihatan kan nggak mungkin Pak. Wong Iya. Pak Muhaimin nomor 1 Pak. Oh iya. Loh, Bapak ini gimana? Butuh penegasan aja sebenarnya sih. Iya. Jadi kalau bukan dari rekomendasi PKB, jalurnya dari mana Mas Karding? Masuk kabinet? Itu yang saya nggak tahu. Tetapi Jalur langit? Iya, saya nggak tahu kalau itu. Jujur saya tidak paham. Tetapi saya makanya kaget juga ketika tanggal 5 itu dipanggil untuk itu. Saya kemudian siapa? Karena saya misalnya kan saya memang sama Pak Jokowi komunikasinya bagus ya. Oke. Untuk tidak Tapi mengatakan kan saya dekat ya. Dekat lah. Ya. Saya bilang dekat lah. Tapi saya sama beliau selama jadi presiden yang periode kedua ini juga hampir nggak pernah ketemu. Sama Pak Jokowi. Ketemu di nikahan di mana. Tapi komunikasi Dan tetap. nggak pernah ngomong misalnya, Mas nanti ke depan jadi menteri, nggak ada juga. Makanya saya juga tanya-tanya itu. Siapa yang bisikin Prabowo gitu ya? Ya, bisa jadi mungkin itu yang salah satu Pak Jokowi bisa jadi. Bisa Itu yang dibilang jalur langit tadi itu. Yang kita nggak tahu. Tapi Berarti sampai bukan hari jalur ini langit saya, dong, jalur Solo. Oh, jalur Solo. saya nanya Pak Jokowi bilang enggak, saya nggak ngusulin. Saya nggak ngerti. Mungkin itu masih koma Mas, belum titik. Nggak ngusulin, nggak salah maksudnya gitu. Nggak tahu. Mas, ini balik ke soal problem balik lagi ke soal problem PMI ya. Ini kan kita itu kan sempat moratorium ya, khususnya ke Arab Saudi lah. Dan itu lumayan lama sebenarnya. Masih sampai sekarang masih. Karena banyak kasus gitu loh. Kabarnya mau dibuka? Belum, masih kita kaji. Jadi gini. Arab Saudi ini tujuan tradisional. Jadi Arab Saudi, Malaysia, Brunei, Singapura, itu termasuk Uni Emirat Arab itu tujuan-tujuan tradisional. Nah, di Arab Saudi ini sejak 2015 itu sudah ditutup. Zamannya Caimin, karena banyak masalah waktu. Perlindungannya lemah, ya, gajinya sedikit. Oh itu Caimin pas banyak Menaker ya? eksploitasi. Ya, 2015. 2015. Nah, jadi kemudian tutup sampai sekarang. Namanya moratorium. Nah, lalu kemudian tapi faktanya juga banyak yang berangkat.
Gitu loh Pak. Banyak yang berangkat. Saya ketemu dengan ini apa PJ Gubernur NTB. Datang ke kantor. Pak Menteri, ini saya laporkan ya, walaupun Arab Saudi ini ditutup, tapi dari NTB itu per bulan 1000-an. Jadi masih banyak Mas. Itu resmi? Nggak resmi. Ilegal Pak? Ya, jadi dia modelnya calling visa. Calling visa. Jadi di sana kirim visa, mungkin atas nama pesiar, atas nama umroh, lalu setelah sampai di sana dikonversi visanya menjadi visa kerja. Bisa kerja. Nggak resmi versi kita, nggak resmi. Ini ngomong-ngomong soal Caimin, aku jadi keingetan nih. Kenapa? Kementeriannya Mas Karim di bawah Kemenko-nya Caimin kan? Sekarang iya. 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 Biar langsung lah, koordinasinya gampang. Iya. Ngobrol. Gimana meeting bareng sama Caimin? Biasa aja, kita profesional aja. Saya sama Caimin kan temen aja. Temen lama, Iya, teman lama. dekat. Mungkin beda-beda politik aja. Kan Teman seperjuangan juga. nggak boleh merusak pertemanan kan? Iya. Teman seperjuangan juga Mas. Iyalah. Saya ingat betul. Saya ini Iya. lama ikut beliau. Jadi sebenarnya Ya saya ingat betul bagaimana kan Mas nggak Karim. boleh berubah pertemanan itu. Ya. Kalau ngomongin Kementerian PMI nih, Kementerian PPMI, itu kan sebelumnya kan badan yang di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau sekarang kan Kementerian khusus. Sendiri. Iya sendiri. Apa sih urgensinya sebenarnya misahkan diri dari Kementerian Tenaga? Jadi Apa memang gini, selama ini kalau nggak dulu urus itu masalah badan itu operator. Kalau ini memang saya kira benar ya, ini kenapa harus jadi kementerian, karena masalahnya banyak kompleks gitu ya. peluangnya banyak. Ini contoh masalah kita ini punya yang unprocedural Ini kayak tadi itu ya. Iya, itu di data 2017 itu 4,3 juta. Sekarang udah 2024, 7 tahun yang lalu itu data survei Bank Dunia. Nah, rata-rata yang eksploitasi, kemudian perbudakan modern, macam-macam itu TPPO, human trafficking itu rata-rata dari unprocedural. Dari unprocedural. Dan unprocedural ini paling banyak perempuan, yang kedua 70% unprocedural itu adalah domestic worker. Jadi memang PR-nya besar. Karena kalau tidak kita lindungi nih nanti, komposisi tenaga kerja kita itu begitu. Kalau ini kita tidak jaga, satu tuh nama bangsa ini terus disepelekan oleh bangsa-bangsa lain. Yang kedua, ya apa ya, masa tega kita lihat warga kita itu dieksploitasi, kerja paksa, dijual. Dan itu yang pada dibayar murah, disiksa, itu kan kayak kita nggak bisa ngurus warga kita. Dan itu yang aja. pada kementerian sebelumnya tidak terlalu concern untuk di Ya, jadi dengan kementerian ini kita jadi harus mengurus hulu hilir. Oh, ada semacam Lebih fokus. penguatan gitu ya Mas. Penguatan, kewenangan. Tuh, gitu Rat, kamu jangan dipikir jadi kementerian biar Mas Kardi nggak ada pos, enggak. enggak, memang penguatan. justru untuk penguatan. Ini Yang penguatan, penekanannya di situ. penguatan. Jadi Direktorat Bina PNTN di Naker itu pindah ke sini otomatis. Otomatis. Misalnya kayak Atnaker dulu jadi sekarang Atase PMI. Gitu tuh. Jadi lebih ini, dulu badan tidak bisa mencabut izin apa itu penyalur. Sekarang kementerian bisa. Mas, problem-problem PMI kita itu kan sangat klise ya. Satu soal tadi ya, unprocedural misalnya, human trafficking misalnya, TPPO tadi ya. Bahkan yang terakhir kan kabarnya yang kemarin sempat disinggung sama kepala badan sebelumnya itu kan malah sebagian malah dipakai untuk bekerja uji online kan di Kamboja itu. Terus misalnya soal kapasitas. Sebagian besar misalnya PMI kita itu pekerja kasar. Ya, faktanya begitu. Faktanya seperti itu gitu loh. Terus unprocedural tadi. Terus masih ada penyiksaan segala macam. Kira-kira apa terobosan Mas Garding ini untuk mengantisipasi itu semua? Ya. Kalau seandainya misalnya katakanlah moratorium dibuka misalnya untuk Arab Saudi. Untuk Arab Saudi. Tapi kan tanpa Arab Saudi pun kasus-kasus itu tetap terjadi kan? Jadi pertama saya harus memastikan ke depan
bahwa orang yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan upah yang disebut PMI itu harus satu pintu keluarnya. Harus terregister semua. Jadi gini, kalau supaya kita itu punya anak kita keluar nggak paham itu kita tahu dia nongkrong di mana, dia lagi ngapain. Kalau kita nggak tahu susah, dia bekerja di mana. Terpantau lah ya. Yang mempekerjakan dia siapa, yang mengirim dia siapa, siapa mau nanggung jawab. Itu kita harus satu pintu, prosedur harus selesai. Termasuk magang harus kita atur. Magang ini kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang itu jadi modus tenaga kerja murah. Ya kan prinsipnya digaji. Nah, dan itu kita tidak bisa pantau karena magang ini bukan kewenangan kami di Naker dan di pendidikan kan. Nah ini harus kita paling tidak kalau menurut saya yang penting kalau mau keluar itu masih tahu dulu aja terregister sehingga kita bisa kalau ada apa-apa kita bisa tanggung jawab. Negara hadir. Itu dari sisi yang kedua skill ini harus kita masifkan di dalam negeri. Skill itu maksudnya gini ya. Vokasinya harus banyak. Saya sudah bangun kerjasama dengan Didasmen, dengan pendidikan tinggi, dan beberapa stakeholder kementerian kayak perikanan, perindustrian, kesehatan dan pariwisata untuk tempat-tempat pelatihan mereka kita pakai. Sambil kita mendorong investasi di bidang lembaga pelatihan kerja. Kalau BLK punya Kemenaker itu masih bisa dipakai? Bisa, tapi selama ini kan mereka concernnya dalam negeri. Dalam negeri. Yang concern keluar negeri tidak banyak. Tapi kalau dari datanya yang ada. Minatnya masih tinggi untuk warga negara kita pengen kerja ke luar negeri itu masih tinggi nggak sih minatnya? Minat tinggi. Permintaan juga besar. Permintaan kita itu 1 juta setahun ini. Itu dari negara mana? Atau totally? Totally. Ya. Jepang aja 70.000. Dan itu rata-rata skill. Nah, ini kalau bisa kita penuhi, otomatis ini bergeser nih. Pengangguran di Indonesia ini bisa. Tapi catatannya harus skill. Nah, ini harus kita perbaiki. Harus di-up kan? Up, termasuk bahasa. Jadi saya tuh gini besok, saya pengen nyambung pelatihannya sektor apa, langsung disertifikasi di situ, langsung kemudian disambungkan negara mana. Jadi dia fokus. Yang butuh ya. Dia fokus. Linear lah ya. Iya. Kan job order itu kan masuk ke kita juga. Jadi kita bisa ngatur itu. Kalau itu bisa diatur, ada proyeksi di Jepang misalnya 70.000 ini diisinya gimana? Siapa aja LPK yang terlibat di sini? Perusahaan pengirimnya siapa? Gitu itu. Itu kan salah satu problem kan juga biro jasa itu kan penempatan TKI itu. Ya. Jadi ke depan itu sudah saya bilangin sama dan saya mau buat aturan bahwa mereka harus diakreditasi, lembaganya kita akreditasi, pegawainya atau manajernya atau direkturnya juga harus disertifikasi. Karena ada beberapa yang ditemukan di lapangan itu kadang-kadang yang dipakai jadi manajernya atau direkturnya itu OB-nya, cleaning-nya, jadi nggak becus ngurusin, nggak ngerti persoalan. Kadang-kadang cuma buat tempat transit aja kan itu dia, harus kita besok perketat. Jadi saya akan buat perhitungan mana yang sehat, mana yang perlu pembinaan, mana yang harus kita gunting. Jadi memang harus berani begitu. Ya, dan jumlahnya itu kan lumayan besar ya. Masih besar Mas? 400 lebih ini. 400 lebih ya. P3MI. Iya, P3MI ini. Banyak. Yang paling paham itu memang punggawa PKB. Kalau ketenaga kerjaan gitu Gus biasanya. Iya. Ya kan tinggal nanya. Tinggal nanya. Dulu ketika Caimin masih menteri kan masih bisa nanya-nanya, masih bisa ngobrol. Selalu dari PKB kalau ketenaga kerjaan. Ya, gitu ya. Kira-kira. Kecuali kali ini. Yang sekarang enggak kan? Yang sekarang bukan PKB. Oh, yang sekarang bukan. Di endorse oleh PKS, Pak Yasril. Nah, di endorse oleh PKS. Nah, Mas Karding, itu kan soal skill ya. Terus soal antisipasi terjadinya kekerasan yang menimpa PMI kita di luar negeri kira-kira seperti apa agar itu tidak terulang terjadi lagi misalnya. Jadi undang-undang itu yang disebut pelindungan PMI itu sebelum berangkat, setelah penempatan, setelah dia pulang. Nah, kewenangan perlindungan maksimum itu di luar negeri ada di Kemenlu. Nah, jadi caranya satu memang Atnaker yang ada harus
diberi kemampuan untuk mengkonsolidasi advokasi. Oke. Yang kedua, jangka panjang kerjasamanya yang harus diatur. Jadi kerjasama bilateralnya atau multilateralnya itu harus bagus, harus detail, rigid, mengatur semua perlindungan. Jangan tanda tangan kerjasama kalau merugikan. Tidak, isinya tidak menguntungkan kita seperti itu ya. Iya. Dan apakah itu juga nantinya misalnya akan jadi klausul misalnya ketika si orang ini entah dia perseorangan, entah dia lembaga, ketika dia akan meng-hire PMI dari kita misalnya ada semacam hitam di atas putih gitu Mas. Ada perjanjian misalnya selain soal gaji, selain segala macam juga soal itu gitu. Jadi kita boleh mengirim kalau mereka ada perjanjian itu, kontrak kerja, kontrak penempatan, harus jelas siapa perusahaannya di sana, harus jelas, nggak Dan boleh. ada perjanjian misalnya bahwa dia tidak boleh melakukan tidak kekerasan segala macam Oh dan iya, sebagainya, iya, seperti apa iya. gitu. Ya kalau undang-undang itu sebenarnya mensyaratkan tidak boleh bekerja sama dengan negara yang perlindungannya lemah. Cuma kan kayak Malaysia dan Brunei apa udah itu udah lama kan. Dan banyak jalur Nggak tikusnya mungkin juga. kita Nah itu tutup. sekarang yang dikategorikan ilegal sudah terpantau ada berapa sih Mas Kartin? Ya itu tadi 4,3 juta. 4,3 juta. Itu Prosedur ya istilahnya. prosedur, istilahnya. Itu tersebar di negara-negara mana saja? Dia sebenarnya negara tujuan itu 100, tapi negara tradisional itu ya Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi. Paling banyak sekarang itu Malaysia. Yang kedua Taiwan dan Hong Kong. Taiwan juga banyak ya. Yang ketiga baru Arab. Tapi kalau di Taiwan itu misalnya dan Hong Kong, apakah mereka juga mohon maaf pekerja kasar itu Mas atau skill? Sebagian besar ya. Sebagian besar juga sama ya. Ya. Masih caregiver, asisten rumah tangga. Iya. Mas, tadi kan Mas Kartin bilang kalau minat bekerja di luar negeri itu sebenarnya masih besar. Besar. Untuk sekarang, untuk periode sekarang di bawah Mas Kartin sendiri di Kementerian PPMI ini gelombang ini perlu diberdayakan, perlu ditambah atau malah perlu dihambat? Apa maksudnya perlu dibatasi? Kalau saya pengennya ngurangi yang domestik, memperbanyak yang skill. Domestik, memperbanyak yang Ya, skill. grafiknya kita pelan-pelan kita geser lah. Manfaatnya apa itu kalau memang Loh, ada? orang kalau bekerja di luar negeri, satu dia bisa jadi duta yang baik kalau dia skillnya, ya kan? Masa kita cuma Cina sama India aja yang melakukan itu? Kita juga boleh dong, negara besar. ya, sama Masa Eropa doang. Ya. Yang kedua, dia bisa transfer knowledge. Oke. Misalnya contoh, sense. dia bekerja di Toyota atau di Mitsubishi atau di Samsung. Dia pulang kalau kita bangun pabrik mobil, dia bisa bekerja di situ, Pak. Lalu yang ketiga, ada remittance sosial yang dia bawa. Orang magang saja. Kalau manajemen keuangannya bagus, itu pulang bisa bangun kamar kos-kosan, bisa punya fotokopi, bisa menikah. Itu saya punya sepupu sendiri tuh, magang di Korea. Menikah lagi Mas? Bukan menikah. Menikah. Sekarang most skillful migran worker di luar negeri itu di mana? Di mana? Yang paling skillful migran Skill workers Eropa itu lah. Eropa, masih tetap Eropa ya. Eropa lah. Itu yang nanti juga diharapkan bisa jadi transfer knowledge buat kerja-kerja migran. Eropa, Mau Jepang, kerja di Korea, Eropa? Jerman masih oke sih. Mau daftar kerja di Eropa? Tapi gajinya gede. Bro. Wah, kalau Jurnalis juga banyak minta sekarang. Jurnalis banyak minta, IT banyak minta. ada beberapa kawan di Jepang, di Jerman misalnya, bekerja di sana juga memang. Ya memang gila, ininya tinggi. Iya. Jadi misalnya nurse yang di Jepang itu bisa sampai sama Korea itu bisa sampai 25-an. Apa salary? Iya, iya. Salary. Kalau yang kita pakai standar sertifikasinya Kanada itu yang di Filipina, sama di Amerika itu nurse itu 50 sampai 80. Wow. Juta. Tinggi juga ya. Tinggi. Tadi malam saya ketemu dubes Jepang, saya bilang coba dihitung living cost-nya di sana berapa kebutuhannya. Nutup Kita mereka hitung. Mas dengan segitu, nutup Pak ya? Nutup. Nutup ya. Yang mau Ya, jadi di Indonesia kalau di daerah ada yang 2 juta, Pak. kita kayaknya mau punya gaji gitu juga susah UMK banget di kan? sini. Iya. Di sini UMK-nya mungkin 5 jutaan, tapi kalau di daerah-daerah kayak Wonogiri sana, mana itu, apalagi kayak NTT sana, kecil banget, Pak. Nggak sampai 2 juta mungkin. Mungkin 2 juta maksimum ya. Kayaknya nggak nyampe kayaknya. Nggak nyampe. Di nominasinya lulusan. Nah ini yang di Korea, hanya modal bahasa Korea, dia bisa dapat gaji 18 sampai 25 juta. Ini Korea modal lagi, bahasa. Korea lagi bergejolak ini kan?
gara-gara skandal ya, kemarin. politik. Ngaruh nggak sih sama pekerja migran itu? Enggak sih, Enggak, slow down ekonominya aja berpengaruh. Slow down. Jadi banyak yang anak-anak sudah ikut pelatihan itu, udah ikut pelatihan bahasa, tidak terserap. Mas, balik lagi soal politik nih. Senangnya sampai politik. Pas, emang jenenge wartawan politik kan. Kalau gini ngeri sedap soalnya kalau yang politik mending ditanya soal kementerian. Pertama kali rapat bareng sama Caimin. Gimana? Apa suasananya dan apa yang pertama kali diobrolin? Ya formal aja kita biasa aja. Kan saya selama ini juga biasa aja sama Caimin. Masih komunikasi di luar urusan kerjaan. Komunikasi di luar urusan kerjaan nggak pernah. Enggak, oke. 5 tahun saya nggak pernah. 5 tahun. Lama juga 5 tahun. WA-WAan nggak 5 tahun nggak pernah lah. Loh, tapi kemarin masih jadi caleg PKB, Mas. Ya, 2024. Kalau caleg itu pun ya Terus gimana komunikasinya Mas nyalek tapi nggak ngobrol sama ketum itu gimana? ya kalau saya ngobrol paling kalau saya ada pelatihan Pak Muhaimin datang, saya ikut aja Pak Ketum gitu aja. Dia jawab, ya Mas Sekjen. Ding gitu. Berarti masih Ya tetap masih kita ini ya. profesional lah. Kalau sekarang apalagi saya paham ya, kita butuh bersama nih kabinet ini, butuh solid, butuh kolaborasi yang bagus, sehingga ya, Tapi ya hal-hal lain harus kita Tapi benar nggak sih Mas Karding? Apa masuknya Mas Karding ini apa dan kabarnya dengan Caipul ini mengubah peta komposisi apa menteri yang dikirim oleh PKB di kabinet Prabowo ini? nggak ngerti saya. Nggak ngerti ya? Itu urusannya Bahaya sama konfirmasi langsung. bisnis. Saya nggak Konfirmasi ngerti. langsung. Karena ya, saya juga nggak ngerti anunya politiknya di Pak Prabowo di ini kan saya nggak paham. Itu Karena kan di info luar aja. itu apa rumor yang berkembang waktu itu kan memang sengaja apa Prabowo apa masukin Gosipul, masukin Mas Karding biar lebih balancing gitu loh. Biar nggak terlalu dominan. Kabarnya seperti Gitu ya. itu isunya. Nggak tahu Saya benar atau malah baru nggak. tahu Wow, nih kalau ini. kabar. Kan saya bilang kabarnya seperti itu. jadi komposisinya Makanya memang kabarnya mau ada orangnya kita tanya gitu. Iya. Intinya saya profesional. Profesional. Mewakili profesional ya. Ya, maksudnya saya bekerja akan profesional. Ya. Jadi dengan siapapun saya berkomunikasi dengan baik dan elegan. Karena apa memang yang diminta sama Prabowo kan itu ya. Ya. Mas, apa tadi kan misalnya soal upskilling sudah misalnya, soal prosedural sudah gitu loh. Nah, satu lagi nih Mas, yang jadi PR kita itu kan kalau saya mengutip misalnya apa ya statementnya apa kepala badan sebelumnya itu kan banyak juga PMI kita yang dipekerjakan di judi online, khususnya di Kamboja itu. Ini gimana aja dengan apa? Ini susah nih ngelaninya nih. Ya, jadi kalau itu memang harus diakui sulit. Satu ya, kami itu tidak punya, Kamboja itu bukan wilayah penempatan PMI. Itu nggak ada kerjasama apapun kita dengan Kamboja. Jadi itu kan prosedural ya. Ya, Dan mungkin yang mereka- kedua, alasannya itu mereka mereka berangkatnya Kamboja. bukan pakai visa kerja. Oke. Mereka berangkatnya tidak langsung Kamboja juga, transit dulu di Thailand biasanya. Mereka pakai visa biasa. Nah, kemarin saya ketemu dengan Pak Agus, Pak Jenderal Agus Kimipas ya. Beliau ada satu kebijakan yang menurut saya perlu dipertimbangkan ya, bahwa semua orang yang mau berangkat, mau buat paspor untuk ke Kamboja misalnya, dia harus ada dana 50 juta. Deposit ya. Dan uang itu tidak cuma bulan itu aja, dilihat ada pergerakan 6 bulan atau 3 bulan. Karena semacam begini, rekening nggak koran mungkin gitu ya? Gus Kim ini melancong ke Kamboja, ke Thailand dengan uang 10 juta. Nggak mungkin, berani. Ya kalau 10 juta dolar ya berani. Berani Mas Adi. Kayaknya 20 juta kalau berani memang ke standarnya- Thailand. Karena memang standarnya memang kalau Nggak nggak salah mungkin, Thailand kan? itu iya. Nggak Thailand itu mungkin. memang sekarang udah Rata-rata itu transitnya dulu di Thailand dulu. Mas, target sebenarnya ukuran keberhasilan Kementerian Mas Karding ini apakah dengan semakin banyak warga negara kita yang kerja di luar negeri atau justru sebaliknya? Jadi kalau saya ada 3 atau 4 lah, jangka panjang ya. Satu, apakah data perlindungan ini berkurang dengan tata kelola
pelindungan dan pelayanannya semakin baik. Jadi ada pelayanan di dalamnya, ya kan, semakin bagus enggak gitu, integrity apa enggak gitu. Yang kedua, apakah jumlah orang bekerja ini yang awalnya domestik bertahap naik menjadi yang skill. Kalau skill aman, kalau ini rentan. Ini harus kita, grafiknya kita rubah pelan-pelan. Yang ketiga, menurut saya juga jumlah kesempatan kerja yang ditawarkan 1 juta, kita baru isi 267.000. Menurut saya akan jauh lebih bagus kalau kita isi misalnya tiap tahun 500.000, 400.000. Artinya ukuran keberhasilannya itu semakin banyak PMI kita yang bekerja di luar negeri, tapi skill. Yang dilihat tetap Ya, skillnya. yang kedua tata kelola sendiri bagus. Ya, tata kelola regulasinya juga bagus, pelayanannya bagus. Tapi Itu ukurannya. Ngomong-ngomong skill, Devisanya mungkin banyak, tambah Ya. banyak. 270 triliun kan sekarang. 272 triliun. Nomor 2 terbesar dari migas. itu ngomong-ngomong skill Mas Kardi. Kita lihat ASEAN aja dulu. Kalau ngomongin skill pekerja migran, kayaknya kalau Filipina kayaknya skillnya konon kan ya di atas rata-rata. Terutama soal bahasa, language barrier kita kan kalau di luar negeri itu bahasa Pak. Dan bahasa Inggris jadi bahasa global gitu. Filipina menguasai itu. Nah, compare to Indonesia gitu. Ya. Itu masih banyak PR nggak Indonesia pekerja Ya, migran? PR-nya kita harus kayak Filipina, menjadikan bahasa Inggris bahasa kedua. Nah itu. Itu tanggung jawab di pendidikan kita. Jadi ke depan nggak perlu lagi capek-capek kursus bahasa Inggris. Ya. Atau kalau tidak ya sementara kita kursus-kursus bahasa Inggris saja. Tapi sektornya kita perjelas, negara tujuannya kita perjelas. Jadi kalau menurut saya memang ketertinggalan kita dengan Filipina di bahasa. Bahasa saja Kedua ya. mental, Pak. Nah itu mental juga. Mental itu juga problem. Orang Filipina menurut teman-teman cerita teman-teman dubes, teman-teman ini nih jauh lebih siap bekerja di luar daripada kita. Lebih confident. Banting, confident gitu. Lebih confident karena mereka memang Tapi punya kelebihan skill kita bagus. Hospitality kita jauh lebih Ya, bagus. hospitality memang iya. Cuman kalau Jauh untuk lebih bagus. Orang-orang luar senang sama kita. Jadi ini PR-nya ya. Menurut saya memang ke depan itu bahasa ini iya. ada 2 cara. Bisa harus jadi di semester akhir itu harus kita genjot bahasa sama skillnya. Ya. Bisa juga sejak awal udah peminatan anak-anak ini. Siapa yang mau ke Jerman, siapa mau ke ini udah. Di kurikulumnya atau di lembaga-lembaga pelatihan itu? Bisa lembaga pelatihan. Kalau di kurikulum menurut saya sejak awal anggaplah gini, semua anak SMA yang lulus SMA wajib bisa bahasa Inggris. Nah, gitu. Standarnya dari situ. Nah, kalau itu bagus itu Pak, enak kita Pak. Iya. Nah itu kita harus kerjasama sama Soalnya Dikti sama. ada anggapan gini Mas Kardi. Kadang-kadang saya juga dengar nih dari beberapa orang gitu. Ya mohon maaf nih, bukannya kita menyalahkan atau membenarkan perlakuan majikan-majikan mereka misalnya di luar negeri, para pekerja migran kita. Yo pantas saja katanya diperlakukan tidak baik karena mereka juga sebetulnya kurang. Itu ada contoh itu, misalnya teman-teman yang bekerja di Korea yang di perikanan. Rupanya dia ikut les bahasa Korea itu template, hafalan, lulus. Mungkin juga ada permainan dalam kita nggak tahu ya. Disuruh narik diulur talinya. Itu contoh kecil Orang kan? ngamuk, Itu Pak. contoh kecil. Orang ngamuk, Pak. Nah yang gini-gini nih. Malah diulur. Ini kayak itu gitu. yang saya bilang sistem tata kelola. Ini harus diperbaiki. Ekosistem pelatihan harus kita perbaiki. Ekosistem penempatan harus kita perbaiki. Ekosistem pelindungan harus kita perbaiki. PR-nya gede. 5 tahun cukup kelar semua itu? Saya kalau dikasih kewenangan saya bisa. Anggaran? Anggaran mengikuti. Iya dong. Mengikuti. Dari kemarin menteri-menteri Prabowo kalau ditanya soal anggaran Gitu. mengkeret semua. Mengkeret sama diplomatis. Mengikuti. Artinya kalau kewenangannya bagus, misalnya gini ya. Loh, tapi emang bukannya dengan jadi kementerian emang kewenangannya jadi diperkuat, Mas? Oh, bukan. Kalau itu sih kewenangan. Jadi kewenangan yang dimaksud kewenangan yang mana? Jadi kewenangannya ini misalnya, contoh tadi tuh, kalau magang nggak bisa kita atur nggak bisa Pak.
Oke. Kalau LPK tetap izinnya di Pemda untuk per luar negeri nggak bisa, Pak. Oke. Paham kan? Sekarang maksud masih saya? seperti itu? Iya dong. Oke. Kalau LPK itu yang Jadi pengennya Mas Karding hulu hilir, hulu hilir. Jadi mulai dari proses pendidikannya, recruiting, rekruting, pendidikan, sampai penempatan, perlindungan, itu pelindungannya semua di kementerian. sini. Ngatur doang, nggak ikut-ikut yang lain. Oke. Regulator sama anu aja, sama fasilitator sama pembinaan aja kita. Oh, kalau lembaga-lembaga pelatihan itu di bawah pemerintah daerah ya? Pemda, Pemda ya, pemerintah izinnya daerah. Pemda kan. Hmm. Nah itu susah Pak, kalau nggak bisa regulasinya nggak di kita, susah Pak. Berarti tantangan terbesar nih masalah di kementeriannya Mas Karding sekarang ya? Soal anggaran, Upskilling. Enggak sih anggaran sih saya nggak terlalu Upskilling. biasa aja. Upskilling. atau Kewenangan kewenangan, atau apa? Tantangan besarnya yang prosedural, skill, dan regulasinya harus kita benahi. Oh, Di luar negeri aja misalnya sekarang itu kalau udah di luar negeri itu full kewenangannya Kemenlu. Oke. Nah kita hanya koordinasi. Kalau Filipina itu enggak. Filipina itu punya perwakilan Kementerian Migran Labor di sana yang ngurusi full, dia hanya lapor ke hanya report aja report gitu ya? aja, Dan itu berkoordinasi. untuk konteks Indonesia itu tidak mungkin dilakukan saat ini. Saya masih cek undang-undangnya. Misalnya apa Pak Menteri misalnya ngirim orang apa ya istilahnya atase atau apa misalnya yang ngurusin khusus buruh migran di satu negara itu yang dia nempel di kedutaan itu Nah itu atas. itu Belum tahu nih, kalau yang baru ini saya belum tahu. Kalau dulu kan ada atas ketenagakerjaan ya. ya, karena kan bayangan itu kan kemarin itu dari sekian menteri yang sempat kita undang itu kan salah satu yang mereka dapatkan dari retret di Hambalang, di Magelang, kan mereka bilang itu tidak hanya sekedar latihan-latihan berbaris misalnya, tapi Betul. ada soliditas misalnya, ketemu chemistry gitu. Artinya kan komunikasi dan koordinasi antar kementerian tidak lagi jadi persoalan, Ya, tidak persis. ada lagi ekosektoral seperti itu. Nah, apakah itu belum diobrolin misalnya untuk konteks yang tadi ya dengan Kemenlu misalnya? Belum, kalau sama Kemenlu kami belum. Tapi yang saya lakukan kemarin baru ke KKP, Kementerian Dalam Negeri, kemudian ke pariwisata, ke beberapa BUMN. Kemendagri itu konteksnya yang izin-izin LPK itu? Kemendagri itu konteksnya kita, karena perekrutan kan di desa ya. Oke. Jadi kita ingin ada mainstream soal PMI di Desa-desa. pemerintah provinsi, kabupaten dan terutama desa. Ada perdes, ada tim di bawah yang berkampanye dan memastikan bahwa semua orang yang berangkat untuk direktur itu berangkatnya aman, prosedural. Dan mereka tahu ya, mereka ngerti semacam apa edukasi seperti itu ya. Kan orang harus berangkat itu harus ada izin orang tua, suami, wali, kakak atau adik, dan izin ini harus mendapatkan rekomendasi dari kepala desa. Itu harus itu, undang-undang aturan itu. Jadi intinya kalau soal prosedural balik lagi, kalau mau kerja di luar negeri, kalau di Indonesia masih ribet nggak sebenarnya? Harus disederhanakan lagi atau udah cukup sekarang? Beberapa harus disederhanakan. Masih ribet Misalnya berarti ya? di pemeriksaan kesehatan ya, pemeriksaan kesehatan itu nggak usah sampai 3 kali, karena itu biaya tinggi juga. Ya maksimum 2 kali. Tapi ini lagi saya cek satu persatu, di mana masalah pelayanannya yang harus dipotong, mana yang boleh dipotong dan harus dipotong, mana yang ada celah pungutan. Kan intinya pelayanan itu cepat, nggak panjang, nggak berbelit-belit, dan tidak ada pungutan. Ya, murah. Murah. Kalau dari analisa Mas Karding ya, selama beberapa bulan jadi Menteri Perlindungan PMI ini, dari sekian banyak persoalan itu, mana menurut Mas Karding yang jadi prioritas dan mana yang itu jadi jadi persoalan utama lah. Kenapa misalnya kasus yang sama terus berulang seperti itu? Karena prosedural sama skillnya nggak ada. Skill bahasa ya, 3 itu masalah Balik utama. lagi ke situ. Ya kalau berarti kan kalau udah mapping seperti itu kan udah ketahuan kan. Berarti yang Udah satu ketahuan, dilakukan itu by data loh saya itu. Saya pelajari datanya. misalnya harus mulai mengatur kerjasama dengan pemerintah daerah misalnya soal menggeser perizinan atau setidaknya diajak kerjasama mungkin dalam pemberian perizinan misalnya atau kurikulum misalnya. Terus yang kedua misalnya Kemlu misalnya mungkin nggak misalnya ke depan kementeriannya Mas Karding naruh orang nih
di wilayah-wilayah Masing-masing, ya, di kedutaan-kedutaan yang memang KBRI. PMI-nya banyak di sana. Karena seringkali yang saya lihat Kemlu itu terlibat ketika misalnya udah jadi damage gitu loh Mas. Udah jadi kasus pidana di penjara baru masuk seperti itu. Dan base-nya kan mereka bukan nanganin itu sebenarnya kan. Yang lebih tahu kan sebenarnya kan teman-teman di PMI. Tapi yang terjadi yang kenapa kok yang memang muncul gini, lagi-lagi Kemlu teman-teman Kemenlu, karena kewenangannya di sana. Oh, oke. Jadi Kemenlu ini kasihan juga. Oh. Satu, kayak atase dari saya misalnya, itu yang bayar operasionalnya mereka. Oke. Satu ya. Yang kedua, tenaga mereka di sana terbatas. Yang ketiga mungkin ilmu soal ke-PMI-an juga Terbatas. pasti terbatas karena tenaganya terbatas. Jadi menurut saya memang harus ada Perbaikan regulasi. perbaikan. Iya, karena gini Mas Gading, misalnya tadi Mas Gading sempat sampaikan bahwa PMI ini kan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas gitu loh. Tapi perlindungannya masih dipertanyakan oleh banyak kalangan seperti itu kan. Jadi ya jangan-jangan ya mereka PMI kita itu tidak hanya dieksploitasi di luar negeri gitu loh. Jangan-jangan mereka juga dieksploitasi oleh negaranya sendiri gitu loh. Seperti itu. Ketika misalnya proteksinya tidak maksimal seperti itu. Nah kan itu yang Makanya teman-teman aktivis itu, aktivis pekerja migran, itu alergi ngomong devisa itu, pahlawan devisa itu. ya, ya. Nah, Karena memang masalah perlindungan belum selesai secara ideal, belum tercover semua. Nah kalau di eranya Mas Kardi nih, kita bicara ke depan lah sekarang. Kalau ada pekerja migran ilegal misalnya bermasalah di luar negeri, kalau kemarin kan ya kita sudah tahu lah bagaimana penanganannya. Ya, sekarang yang bijak gimana, merangkul atau? Jadi gini, kalau ada, jadi kewajiban kami harus mengadvokasi, melindungi. Jadi gini, misalnya kemarin ada kasus di mana ada kapal Korea tenggelam. Kita punya di situ pekerja 11 orang, 9 selamat, 2 orang nggak selamat. Oke. Itu mau tidak mau kami yang urus. Kami yang menghubungi kepolisian di sana, tim SAR di sana, kami menghubungi perusahaan pengirim, kami juga ngasih tahu keluarga, dan mereka keluar itu bukan dari kami, dari Hubla. Oke. Hubla mengeluarkan surat izin sendiri khusus kapal niaga, kerja di kapal niaga. Kemarin saya ke Kepri contoh, ada ibu-ibu sakit stroke, dikirim dari Singapura sampai sini. Ya biayanya kita yang ngurus, padahal dia unprocedural. Biayanya kami yang urus, mulai dari rumah sakit di Batam sampai tadi dikirim sudah ke rumahnya di Malang. Oke. Itu semua kita biayai. Jadi unprocedural pun kita biayai. Begitu pula yang masalahnya kadang-kadang kalau banyak kasus keuangan Kemenlu nggak ada di luar negeri. Nah itu yang harus kita pusing itu nyariin ongkos Ya, balik ke regulasi lagi ya kalau gitu. Termasuk urusan hukum. Ditata lagi regulasinya. Jadi memang Kemenlu sendiri pasti nggak kuat. Mas Karding, dulu kan sempat pernah mau jadi menteri gitu ya, yang satu atau dua kali lah seperti itu. Dulu bayangannya ketika pengen jadi menteri apa sebenarnya? Enggak, saya sih kalau menteri-menteri itu bagi saya itu panggilan kehormatan ya. Di mana aja lah. Toh kita ini politisi. Kalau mau sesuai bidang, ya saya karena lulusan perikanan. Tapi kan menurut saya karena kita pemimpin di mana aja bisa. Ya, saya kira saya di pekerja migran pun harus belajar cepat lah. Dan sekarang sudah bisa Ya, on the track atau masih? lumayan lah, sudah agak lumayan. Ada target Untuk tidak nggak, Mas mengatakan di atasnya lumayan. Pak Prabowo kasih target nggak sih Mas Gading untuk PMI ini? Targetnya mengurangi Dalam jangka waktu? eksploitasi. Enggak sih. Enggak, unlimited. Atau 5 tahun itu mengurangi Ya, eksploitasi. Kamu yakin banget 5 tahun?
Yakin Nah banget. itu Iya. pertanyaan saya selanjutnya juga. Belum tentu juga 5 tahun. Tapi enggak Mas, kayaknya Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, justru bisa Mas, 10 tahun. sebentar, Mas Karding ini justru paling aman menurutku Oh gitu. dibanding yang lain. Kenapa rupanya? Karena Mas Karding ini, kalau yang lain, Prabowo kan tinggal, kalau menterinya nggak beres, misalnya menteri dari partai A misalnya, kan tinggal panggil ketua umumnya. Ini menteri nggak beres nih, ganti ya. Ganti. Nah, kalau Mas Karding mau manggil siapa? Ya, tinggal Sampai ketemu lagi di Lanturan, Mas. tinggal mutusin ganti nggak becus gitu aja.